Masya Allah, saudara, jawab yang kompak. Suara azan atau suara yang keluar dari toa masjid lebih umum lagi itu, termasuk azan, termasuk musalla, termasuk suara-suara lainnya, termasuk salawatan, termasuk baca Quran. Dianalogikan dengan suara gonggongan anjing, pantas atau tidak? Kurang keras, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya udah saya minta Menteri Agama gak usah banyak ngomong, udah tobat kepada Allah, saudara. Betul-betul kita minta tobat kepada Allah. Hadirin hadirat umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan aspirasi, betul? Untuk menyampaikan suara rakyat, betul? Untuk menyampaikan keresahan kita atas pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut, betul? Betul? Saudara, yang pertama yang ingin saya bahas, yang pertama soal pengaturan volume azan. Kami teringat, saudara, jejak digital kejam, betul? Tahun 2012 ketika Wakil Presiden Budiono menyampaikan wacana untuk mengecilkan suara azan, pada saat itu yang menolak adalah NU, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Kok sekarang kenapa justru menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama yang malah ngatur-ngatur volume azan, saudara? Betul? Yang namanya azan itu adalah pengumuman. Yang namanya pengumuman itu diupayakan sejauh mungkin. Berarti harus pelan atau kencang? Pelan atau kencang? Pelan atau kencang? Saudara, ya memang yang namanya azan ada adabnya, yang namanya azan ada akhlaknya, yang namanya azan ada aturannya. Tapi termasuk syiar daripada azan untuk diangkat setinggi mungkin, saudara. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan yughfar lil muadzin, diampunkan kepada orang yang azan sejauh mana suaranya sampai, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu kita dianjurkan untuk kencang azan atau pelan? Kurang keras kencang azan atau pelan? Kurang keras kencang azan atau pelan? Saudara, selama ini kita hidup rukun antar beragama, betul? Kita hidup damai antar beragama, betul? Yang mayoritas menghormati minoritas, yang minoritas menghormati mayoritas, betul? Urusan volume azan dan toa daripada masjid dan musola biarkan jadi civil society, biarkan jadi local wisdom, biarkan jadi kearifan lokal, biarkan jadi kesepakatan antara musola, masjid dengan warga sekitar, saudara, betul? Di tempat umat Islam mayoritas, maka minoritasnya harus menghargai mayoritas sebagaimana mayoritas mengayomi minoritas, saudara, betul? Di tempat Islam minoritas, maka Islam di situ mesti tahu diri, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, betul? Saya mau tanya, selama ini apa ada masyarakat resah gara-gara sopo toamik? Jawab bapak, apa ada? Resah dengan toa mik atau tidak? Resah dengan toa musola atau tidak? Resah dengan toa masjid atau tidak? Justru yang bikin resah selama ini menyebabkan konflik adalah konflik agraria, betul? Konflik gara-gara politik, betul? Dan konflik gara-gara hal lainnya, krisis ekonomi, betul? Kenapa kok yang diurusin masalah azan, saudara, betul? Makanya oleh karena itu, saudara, oleh karena itu umat Islam dimanapun berada, maka umat Islam harus semakin kencang untuk menyuarakan azan, harus semakin lentang untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Karena ketika mati itu yang akan dikumandangkan di kuping kita, saudara. Sebutannya siap siarkan daripada azan, siap siarkan salawat dari masjid-masjid, siap siarkan salawat dari musola-musola, siap tolak peraturan Menteri Agama dengan perinciannya. Takbir. Itu biarkan jadi civil society, saudara. Gak perlu negara masuk terlalu dalam. Bahkan, saudara, saya ini pengalaman, saya mondok di Jawa Timur hampir 6 tahun, di Pasuruan hampir 6 tahun, di Gresik saya setahun, di tempat basisnya Nahdlatul Ulama. Justru di masjid-masjid NU itu yang paling rajin sholawatan di masjid.
sholawatan di musola, yang paling rajin zikir dengan mik keluar saudara. Jangan diatur-atur, biarkan ini jadi civil society. Selama masyarakat di sekitar tidak resah, nggak perlu negara ikut campur terlalu dalam saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau ada orang resah gara-gara toa masjid, maka jangan tinggal dekat masjid. Jangan tinggal dekat masjid. Saya mau tanya, kalau ada orang resah gara-gara tinggal dekat rel kereta, dia resah dengan suara kereta, yang salah kereta atau dianya? Yang salah kereta atau dianya? Jangan malah ributin keretanya, yang salah dia. Siapa suruh tinggal dekat rel kereta? Betul. Kalau ada orang resah dengan suara masjid, jangan salahkan masjidnya saudara. Betul betul. Betul betul. Oke, umat Islam jawab yang kolok, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga syiar Islam, siap jaga NKRI, siap kawal Pancasila. Takbir, sallu ala Nabi. Kemudian yang kedua saudara, sebetulnya masalah pengaturan volume azan sebetulnya masih jadi perdebatan pro kontra, betul? Tapi saudara, yang kami tidak bisa tolerir, yang kami tidak bisa terima, silahkan lihat masing-masing videonya secara lengkap. Saya nggak mau potong-potong. Silahkan lihat videonya secara lengkap. Silahkan Anda lihat videonya secara utuh. Kami menangkap saudara, dari pernyataan tersebut Menteri Agama, pertama disebutkan suara yang keluar dari toa masjid dan musola. Kedua, disebutkan sebagai contoh suara yang keluar dari rumah ibadah dan muslim. Ketiga, disebutkan juga sebagai contoh, yaitu suara gonggongan anjing saudara. Lalu kesimpulan yang saya tangkap pula saudara, setelah itu dia sebutkan intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Kalau dalam ilmu al-lugha, ilmu bahasa, saya kebetulan S2 saya bahasa Arab, itu namanya wajhus syabah. Itu titik kesamaan, intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Itu wajhus syabah. Kalau dalam ilmu usul fiqih, itu namanya illah jami'ah. Dia yang mempersatukan antara unsur-unsur tadi. Intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Saya mau tanya, kalau begitu ini analogi atau bukan? Jawab yang bapak, analogi atau bukan? Analogi atau bukan? Menyandingkan atau bukan? Masya Allah saudara, jawab yang kompak. Suara azan atau suara yang keluar dari toa masjid, lebih umum lagi itu, termasuk azan, termasuk musalla, termasuk suara-suara lainnya, termasuk salawatan, termasuk baca Quran, dianalogikan dengan suara gonggongan anjing. Pantas atau tidak? Kurang keras, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya udah saya minta Menteri Agama nggak usah banyak ngomong, udah tobat kepada Allah saudara. Betul-betul kita minta tobat kepada Allah, karena jabatan Anda sementara. Anda akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, buat pernyataan minta maaf, terbuka kepada umat Islam, dan bertanggungjawabkan ucapannya secara hukum saudara. Akbar, akbar, akbar. Sekali lagi saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap bela agama? Yang kompak, siap bela agama? Siap bela negara? Siap jaga kerukunan antar umat beragama? Siap jaga kesucian panggilan ilahi? Takbir, sallu ala Nabi.